Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Rais Suriah PCNU Purworejo, Kiai Haji Raden Daud Maskuri, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Purworejo, Kiai Haji Ja'far Samsudin, yang saya hormati Ketua Tamfidiyah PCNU Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Haikal SPDI, Ketua DPC PKB Kabupaten Purworejo. Mau dipanggil Kiai juga Pak Muhaimin? Saya panggil aja sahabat Muhaimin, kualat nanti ya. Para anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Purworejo yang saya hormati, saya tidak bisa sebut satu persatu. Jajaran pengurus DPC, PAC kalau ada, ranting, terkhusus lagi yang saya banggakan dan saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta atau calon peserta pendidikan kader penggerak bangsa yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan bermuajahah dengan para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu semua dalam rangka pembukaan pendidikan kader penggerak bangsa, yang untuk hal ini saya menyampaikan salam hormat kepada penanggung jawab dan yang memfasilitasi acara ini, yaitu Gus Abduh. Saya nggak tahu kenapa dipanggil Gus Abduh padahal namanya Abdullah. Jadi ya nggak apa-apa, Abduhu ya. Hu-nya kembali ke Allah, jadi Gus Abduh ya. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan program kaderisasi DPP PKB yang pelaksananya adalah Lembaga Kaderisasi Nasional, yang di sini dedengkotnya atau pimpinannya itu dihadiri oleh Pak Fuad Bahari. Tepuk tangan, karena beliau inilah yang paling day to day mengawal program kaderisasi di LKN. Di sini juga dihadiri oleh dedengkotnya juga, karena perumus, inisiator atau istilahnya mu'allif seluruh kaderisasi di Nahdlatul Ulama ini adalah Pak Kiai Haji Adnan Anwar, yang hadir pada siang hari ini bersama instruktur nasional Pak Kiai Hariri Makmun.
Jadi Pak Kiai Adnan inilah dulu pasca Muktamar NU Makassar yang merancang keseluruhan konsep kaderisasi di Nahdlatul Ulama yang bernama Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama. Itu berjalan selama 12 tahun sekarang ya. Mulai tahun 2012 pasca Muktamar Makassar. Jadi mu'alif, perancang, termasuk penyusun materi-materinya Pak Kiai Adnan ini sama Kiai Munim, sama almarhum Kiai Enceng Sobirin. Waktu itu payung penanggung jawabnya adalah Wakil Ketua Umum Pak Kiai Haji As'ad Said Ali, yang pada saat itu beliau jadi Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus masih Wakil Ketua BIN, Wakil Kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Para kiai, bapak-bapak ibu sekalian, berangkat dari informasi inilah saya ingin sedikit menyampaikan tentang program kaderisasi. Kalau Kiai Adnan sudah di mana-mana menjelaskan seluruh Indonesia gitu, selama 12 tahun itu, bahwa sebenarnya seluruh organ Nahdlatul Ulama dulu itu konsepnya begitu. Dulu konsepnya adalah seluruh organ Nahdlatul Ulama dari PBNU, PWNU, PCNU, GP Ansor, Muslimat, Fatayat dulu itu diperintahkan untuk melaksanakan namanya PKP NU. Termasuk PKB juga dianggap sebagai bagian dari organ Nahdlatul Ulama. Hubungan sosiokultural, hubungan sejarah, termasuk hubungan organisatoris PKB dan NU itu tidak bisa diingkari oleh siapapun, karena itu adalah fakta yang berdokumen sejarah. Walaupun pada perkembangannya, karena dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Dinamika politik nasional ini kadang-kadang kan sering merubah-rubah sistem dan cara berpolitik kita di Indonesia. Ini mempengaruhi pada perkembangan partai, sehingga orang-orang luar NU dan luar PKB memandang keberadaan PKB ini sebagai kebutuhan politik semata. Demikian juga orang-orang NU sendiri dan internal PKB sendiri terpengaruh dengan cara pandang itu, bahwa lahirnya dan keberadaan PKB itu hanya dianggap sebagai kebutuhan politik semata, dianggap sebagai hanya memanfaatkan peluang politik. Padahal cara pandang ulama-ulama NU sedia kalanya, termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak demikian cara pandangnya, melainkan bahwa kekuatan politik itu bagian yang tidak terpisahkan dari dakwah dan pelaksanaan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga demikian, maka lahir dan keberadaan PKB itu bukan dimaknai sebagai membaca peluang kebutuhan politik, tapi itu doktrin teologis sekalipun. Sehingga kalau kita urut nalar berpikirnya secara fikih, PKB itu sebenarnya keberadaannya itu wajib syar'i. Wajib syar'i, bukan hanya menjadi
kewajiban atau kebutuhan politik. Ini cara pandang ulama aswaja, dan saya kira tidak ada siapapun yang bisa membantah ini. Itulah kenapa sejak dari awal NU berlahir atau bahkan sebelum NU lahir, itu sebenarnya tuntutan kewajiban syar'i NU itu membangun kekuatan politik. Itulah kenapa NU misalnya bergabung dan ikut mendirikan Komite Khilafah. NU juga bergabung dan ikut mendirikan MIAI. NU bergabung dan ikut mendirikan Masyumi. Setelah tidak sejalan visi perjuangan dengan Masyumi, NU keluar dari Masyumi, itu juga NU langsung menjadikan NU itu sendiri sebagai partai politik. Ikut pemilu jadi partai tahun 1952, ikut pemilu tahun 1955. Lanjut ikut pemilu 1971 dengan perolehan suara 18,4%. 55 dan 71 suaranya nggak bergeser di angka 18%. Pertanyaannya, kapan PKB bisa mencapai prestasi Partai NU, perolehan Partai NU tahun 55, 71, 18,4%. Hari ini kita masih di angka 12%, masih kurang 5% lebih. Padahal waktu itu Partai NU itu spontanitas saja, jadi nggak ada persiapan yang panjang, kampanye yang panjang, dan belum banyak doktor. Sekarang isinya doktor semua. Itu anggota DPR RI PKB itu sekarang hampir lebih dari 50% itu doktor. Bahkan DPRD PKB di tingkat provinsi juga udah banyak doktor ya. Kalau bisa mencapai target perolehan Partai NU 55 yang tidak ada doktor, ya kita malu sebenarnya. Nah, bukti sejarah itu sebenarnya lahir bukan semata-mata kebutuhan politik sosiologis, tapi itu kewajiban syar'i. Karena di dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kekuatan politik untuk ikut mengarahkan arah negara, membela negara, itu menjadi bagian dari kewajiban syar'i. Bahwa sekarang banyak orang pesantren dan NU tidak berpandangan demikian, nah itu soal lain. Padahal kalau dalam kaidah-kaidah pesantren itu bilang apa istilahnya, man a'ana bil maksiati fakat ata al maksiata, kan begitu. Barang siapa yang mendukung orang yang melakukan kemaksiatan, berarti sama dengan dia juga melakukan kemaksiatan. Ini banyak orang NU dan pesantren misalnya nih memilih partai yang mohon maaf perilakunya penuh dengan kemaksiatan misalnya, atau bahkan yang secara terang-terangan memusuhi pesantren, kayak kasus kemarin musibah runtuhnya pesantren Al-Khaziniyah di Sidoarjo, saat ketum kita pontang-panting lobby sana sini, lobby presiden, lobby menteri-menteri, dan mengatakan bahwa negara harus turun membantu pesantren, bahwa musibah itu bukan salahnya pesantren. 42% anak negeri ini dididik oleh pesantren, tapi negara nggak pernah hadir membantu pesantren. Ini yang disampaikan ketum kepada presiden, dan akhirnya presiden memberi tugas kepada ketum kita untuk membantu audit dan pembangunan atau renovasi beberapa pesantren di Indonesia. Kemudian ngemis anggaran kemana-mana, ketemu menteri
PU, ketemu Menteri Keuangan, ketemu Menteri Agama. Pada saat ketemu kita pontang banting melobi sana sini termasuk mencari anggaran bantuan pesantren, partai yang lain sibuk menyerang pesantren. Ada yang bilang pesantren itu harus bubar, ada yang bilang pesantren itu tidak layak dapat bantuan negara. Itu kan kita tahu di media kan. Anggota DPR mana yang bilang begitu, itu kan kita baca semua di media. Itu ditambah lagi oleh narasinya Trans 7. Lalu pesantren diidentikan dengan perbudakan lah, diidentikan dengan feodalisme lah, semua hal-hal yang buruk dialamatkan ke pesantren oleh orang-orang itu, yang kebanyakan orang NU dan pesantren memilih partainya orang-orang itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita sudah lama tidak bikin PKPB. Zaman dulu di NU itu ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Ada yang Pak Adnan tahu itu. Kita punya dokumen. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, minimal itu 1 minggu. Itu rata kaderisasi di NU dulu. Terutama setelah NU jadi partai, itu kaderisasi itu intens. Yang berdurasi 3 bulan, kita punya foto-fotonya. Saya pernah ketemu kiai di Pontianak yang pernah jadi peserta kaderisasi di Surabaya 3 bulan. Daerahnya kaderisasinya dipimpin oleh Kiai Ahmad Siddiq, ya Pak Kianan. Gitu. Makanya PKPNU awal itu seminggu ya Pak Kianan. Nah ini di korting menjadi 2 hari, itu pun ngeluh. Terus piye PKB bisa besar? Terus kapan PKB bisa mencapai prestasi seperti partai NU 5571? Pun demikian, kapan kader dan warga NU bisa menjadi besar? Di NU-nya sendiri sekarang kita capek mendengar beritanya. Saya tidak mau menyampaikan kelompok A kelompok B-nya. Yang mau saya sampaikan, capek saya dengerin berita tentang NU hari ini menjelang muktamar. Nah, sebagai kader NU saya nitiplah kepada Ketua Tamfid dan Rais Surya di Jombang, nanti siapa tahu menemukan jalan keluar perbaikan. Nah, biar NU beritanya nggak seperti begini terus. Dan PKB juga sebagai bagian organ terpenting dari NU juga bertanggung jawab memperbaiki itu semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kira-kira nanti kaderisasi ini akan berbicara tentang aspek-aspek itu. Dalil dan hujahnya NU itu apa? Dalil dan hujahnya PKB itu apa? Dalil dan hujah termasuk instrumen-instrumen perjuangan politik NU dan PKB itu seperti apa? Termasuk membangun kapasitas-kapasitas. Nah, kapasitas itu kalau istilahnya Al-Mawardi itu, nah, ini banyak Gus. Orang itu kalau baca kitabnya Al-Mawardi itu biasanya hanya baca Al-Ahkamus Sultaniyah. Ada satu kitab Al-Mawardi yang dasar yang jarang dibaca di Indonesia. Judulnya As-Suluk fi Siyasatil Muluk. Itu kalau dibaca Pak Muhaimin itu dahsyat. Teori kebijakan negara itu kalah sama Imam Al-Mawardi di As-Suluk. Misalnya contoh ketika beliau membuat kriteria pejabat negara dan pejabat politik harus kufat. Nah, kufat itu artinya punya kompetensi. Nah, kompetensi itu ada 3 dijelaskan di situ. Pertama adalah kompetensi berpikir, kemudian kompetensi bertindak, yang ketiga itu adalah kompetensi moral, integritas moral. Nah ini saya kira dahsyat ini. Al-Mawardi luar biasa.
bilang kalau negara membangun infrastruktur jalan, itu dijelaskan di situ di kitab itu. Prioritas pertama itu ya kewajiban utama yang pertama adalah jalan lalu lintas logistik. Bukan enaknya orang dulu, tapi lalu lintas logistik. Bukan hanya jalannya yang bagus, tapi tingkat keamanannya juga terjamin. Itu sampai sedetail itu Al-Mawardi berbicara soal transformasi kebijakan-kebijakan negara. Nah, kayak kapasitas-kapasitas inilah nanti juga yang akan menjadi materi selama 2 hari kaderisasi ini. Saya kira itu sekedar informasi yang ingin saya sampaikan. Saya di sini mewakili 3. Jadi saya mewakili LKN. LKN itu ketuanya namanya Pak Zainul Munasihin. Ya, penanggung jawab keseluruhan kaderisasi di DPP itu LKN. Saya juga diminta oleh Pak Adnan mewakili sebagai pengantar instruktur nasional. Kebetulan saya sendiri adalah memang ketua DPP PKB bidang kaderisasi dan ideologisasi. Saya mewakili 3 pihak itu menyampaikan informasi sebagai yang telah saya sampaikan tersebut. Mudah-mudahan perjalanan 2 hari ke depan berjalan lancar, tidak ada gangguan, dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terakhir atas nama semuanya, mari kita buka acara atau kegiatan pendidikan kader penggerak bangsa di Dapil Jawa Tengah 6 Kabupaten Purworejo tanggal 14 Agustus 2026 dengan bersama-sama, kalau kata tradisi pesantren aslinya bukan Al-Fatihah tapi membaca surah An-Nasr. Jadi menurut aslinya di NU itu tradisinya pembukaan acara itu bukan membaca surat Al-Fatihah tapi membaca surat Wal Asr. Nah, bisa dicek di kitab-kitab itu. Jadi kita mulai lagi kembali ke tradisi awal kita membuka semua acara dengan membaca surat Wal Asr. Kita baca surat Al Asr 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembukaan ini, acara PKBB ini kita buka. Demikian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.